Halo Taurus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Sidra 7 Tarot. Kali ini saya akan membacakan prediksi tentang apakah pada akhirnya kalian akan bersatu ya. Mari kita shuffle dulu kartunya. Ini saya pakai 2 kartu tarot supaya saya bisa mendapatkan bacaan yang akurat untuk kamu. Namun ini adalah pembacaan umum ya, energi umum semua, untuk semua orang ya, bukan personal reading, jadi tolong disesuaikan dengan apa yang kalian rasakan ya, dan yang sudah kalian lewati, karena ini berhubungan dengan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Jadi tolong disesuaikan dan bijaksana dalam menyikapi ya. Jika tidak resonate di kalian, berarti ini bukan untuk kalian. Mungkin kalian bisa menonton video-video saya yang lain, siapa tahu di sana ada yang resonate untuk kalian ya. Untuk kalian yang ingin membaca di personal readingnya atau dibacakan secara pribadi, silahkan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di atas video ini ya. Saya udah tampilkan, tapi beberapa dari kalian sering bertanya ya, masih bertanya, minta nomor WA dong, padahal sudah ada loh di atas video ini ya, di sini di bagian atas ini. Untuk konsultasinya berbiaya ya. Syaratnya itu kirim foto, nama, usia, agama, pekerjaan, dan tempat tinggal di daerah mana gitu ya. Nggak usah sampai RT RW nya, nggak usah ya. Kita cek dulu tentang masa lalu kalian ya. Ini berhubungan dengan masa lalu, masa kini, dan yang akan terjadi kepada kalian ke depannya. Oke, ada The Devil, kemudian ada Justice, ada Death, ada Seven of Swords ya. Untuk kalian yang ingin membuka aura ya, membersihkan energi toksik masa lalu, silakan ya. Siapa tahu saya bisa membantu membersihkan energi negatif dalam diri Anda ya, yang terkait magic, mungkin penyakit magic ya, disebabkan oleh penyakit magic. Jika kalian ada tanda-tanda kalian merasakan keanehan dalam diri gitu ya, sulit move on, atau di rumah tangga kalian sering bentrok, kacau ya, sering tidak ada kecocokan, mari sini saya cari tahu dulu, baru kita bantu kalian melalui pengobatan dari jarak jauh ya. Alhamdulillah sejauh ini kami sudah membantu banyak orang ya, dan alhamdulillah 90% itu berhasil ya. Untuk mereka yang mengalami ya penyakit apa aja, penyakit cinta, penyakit tubuh fisik ya, dan penyakit depresi lainnya ya, lalu pengobatan kami dari jarak jauh ya. Sejauh ini sudah Arab Saudi ya, dari yang kami sudah obatin itu Thailand, Taiwan ya, New York, Singapura, Hong Kong, Indonesia ya, semuanya alhamdulillah atas izin Allah ya, kita bisa membantu orang. Mari kita langsung membacanya. Di sini ada The Devil ya. Oke, di sini ada The Devil. Saya melihat di sini, apakah pada akhirnya kalian akan bersatu ya. Oke, di sini ada unsur kemelekatan ya, tidak bisa saling memisahkan satu sama lain karena gairahnya sangat kuat di sini ya. Kemudian The Emperor ya, mungkin pasangan kalian ini adalah seorang pemimpin atau dia berjiwa pemimpin ya,
agak keras kepala ya. Ini lebih ke karakternya ya, agak posesif juga, cemburuan, ada yang jelus ya, ada posesif yang berlebihan juga. Dan beberapa dari kalian saya melihat di sini dia seorang yang berpikir dewasa, agresif ya, agak sedikit keras kepala ya, tapi orangnya bertanggung jawab, pribadi yang menarik, sedikit egois ya, pokoknya banyak aturan orangnya ya. Dead. Mungkin kamu atau dia, saya melihat di sini ada masalah sebelumnya ya. Mungkin kalian pernah diselingkuhin ya, pernah mengalami down karena ya kehancuran dalam hubungan dulunya. Jadi kalian kayak ketika bertemu dengan orang ini tuh kalian kayak merasa ada banyak perubahan gitu ya. Dan di sini ada Seven of Swords ya. Kehadiran dia merubah segalanya gitu ya, orang yang saat ini kalian dealing ya. Membuat kalian bisa keluar dari, kalian lebih percaya diri ya. Kemarinnya kalian down, kalian ngerasa nggak pede, kalian ngerasa hidup kalian udah berakhir ya. Ternyata setelah bertemu dengan orang ini, dia memimpin jiwa kalian untuk keluar dari pikiran-pikiran toksik atau apa ya, bisa move on dari seenggaknya ya 50% kalian tuh sudah terbahagiakan oleh kehadiran orang ini, terobati gitu ya. Kemudian di Seven of Swords saya melihat di sini kalian masih saja menoleh ke belakang ya, atau dia. Di antara kalian berdua itu punya trauma yang sangat luar biasa dalam ya, karena di sini ada The Devil juga ya. Masalah kalian itu sangat berat, toksik ya. Masalahnya tuh membuat kalian tuh serasa aduh lebih baik mati aja deh gitu dulunya gitu. Dan setiap kali kalian bahagia, kalian tuh kayak ngerasa takut terulang lagi gitu, kayak masih orang tuh nggak bisa ngakak gitu. Kalau ibaratnya tuh orang dia merasa sesuatu tuh lucu, tapi ketika dia ingin tertawa sampai sengakak-ngakaknya tuh dia kayak ingat sesuatu, tiba-tiba dia nggak jadi ngakak gitu. Itu terkadang kamu rasain ketika kamu udah ngerasa bahagia dengan orang ini, tapi kamu kembali mengingat masa lalu. Aduh, jangan terlalu kepedean gitu. Kamu sering perintah pada hati kamu bahwa hei, jangan terlalu berlebihan mencintai, jangan terlalu berharap lebih, karena mungkin manisnya cuma di awal doang, kesananya kita nggak tahu. Jadi udahlah, jangan terlalu percaya gitu. Kayak kamu ngerasa gimana ya, orang kalau udah trauma tuh gimana sih ya? Mungkin kalian sedang dealing dengan pasangan kalian saat ini dan dia pernah melakukan kesalahan yang sama ya, dengan kehidupan masa lalu kamu yang pernah kamu alami ya. Kamu tuh kayak ketakutan gitu ya, kayak gimana ya, trauma gitu ya. Jadi kamu tuh sering-sering menoleh ke belakang, aduh gimana ya, mau maju tapi ditahan dulu deh, karena mengingat masa-masa lalu yang menyakitkan itu. Jadi kamu kayak takut aja gitu ya. Ini tuh kalian harus membersihkan ya, membersihkan energi, karena ada kemelekatan di sini ya. Sulit untuk kalian bisa keluar dari traumatik kalian ini. Ini bisa vice versa, mungkin kamu atau dia yang merasakan itu ya. Ya, saya melihat di sini ya, kalian pernah cukup sabar menghadapi sikap toksik pasangan kalian di masa lalu ya. Ya,
Saya melihat di sini kalian akhirnya terbebas ya, terbebas dari hubungan itu ya, dan kehadiran orang baru ini membuahkan ya. Saya melihat beberapa dari kalian ini bertemu dengan orang yang membangkitkan gairah hidup kalian kembali. Dia menyayangi Anda ya, dia menyayangi, dia tulus, dia setia ya. Dan dia membuat kalian tuh spesial gitu ya. Dan dengan dia rezeki kalian tuh ngalir aja gitu, kayak ada sisi kecocokan, sisi rezeki gitu. Saya melihat di sini dia ya membuat kamu merasa mudah kembali, kayak ngerasa ya tadinya kamu kayak ngerasa diri kamu, hidup kamu tuh udah suram banget, tapi kali ini ketika bertemu dengan orang ini kalian ngerasa kayak dispesialkan ya, dimanjakan, dan kalian ngerasa pede aja gitu ya. Ya, saya melihat di sini kehadiran orang baru, atau ya sekarang ini mungkin kalian sudah dilindungi dengan orang itu ya, baik dalam sisi rezeki maupun cinta ya. Ya, kalian sama-sama saling mencintai ya, dan sepertinya kalian adalah cinta sejati ya. Dia walaupun orangnya biasa-biasa aja, nggak seperti orang-orang yang kemarin kamu dealing itu ya, sederhana namun membahagiakan gitu ya. Jadi dia mampu membangkitkan rasa cinta kamu kembali gitu, membawa perubahan besar-besaran dalam hidup kamu gitu ya. Nah, kita tarik lagi kartunya ya. Beberapa dari kalian berdealing dengan orang yang mungkin lebih muda, atau dia seumuran, atau dia lebih tua tapi dia tuh childish, agak kekanak-kanakan dikit gitu ya kadang-kadang. Nah, sifat kekanak-kanakan dia inilah yang membuat kamu sering menoleh ke belakang, melihat lagi masa lalu. Aduh, takut deh gue gitu, mau maju takut. Aduh, sampai sini kamu juga sayang ya sama orang ini, tapi kamu berpikir panjang kali lebar. Kamu ya, orang gimana sih kalau orang sudah trauma itu ya tetap dia berhati-hati lah ya. Dia nggak mungkin sebodoh kemarin lagi gitu. Itu bandara, kita kan rumahnya di dekat bandara, jadi itu pesawat lagi pagi-pagi gini tuh lagi starting untuk go ya. Ini dia agak berisik. Terus di sini ada temperance. Saya melihat sini kamu ngalir aja. Kita lihat kamu kayak melihat dulu ke depannya gimana ya. Kamu ngalir aja, kamu sambil mempertimbangkan, menilai, mempertimbangkan. Ya, saya melihat di sini ada sedikit keraguan di hati kamu ya. Ada sedikit keraguan. Tapi energi dia selalu maju nih ya. Dia maju total ini saya lihat. Ya, dia maju total dan dia pingin serius ya dengan kamu. Kemudian di sini ada mungkin kamu agak sedikit ragu dalam hal keuangan dia ya. Saya melihat di situ. Ya, kamu masih nggak yakin kalau orang ini adalah jodoh kamu gitu, orang yang patut kamu perjuangin. Karena kadang-kadang juga dia bikin jengkel ya, suka bikin jengkel. Kadang-kadang kalian juga berkonflik karena sifat kekanak-kanakan dia. Ya, ingin kalian utarakan, sebenarnya yang kalian inginkan itu
Ya gimana sih, saya ngelihat kalian tuh ngejalanin aja. Untuk kalian yang masih pacaran ya, ngejalanin aja, tapi dalam hati kalian tuh aduh, kalau dalam sisi finansial dia kayaknya nggak sesuai hati saya deh gitu. Kamu banyak mikir nih gimana ya, tapi kamu ngalir aja. Saya lihat antara percaya dan tidak, antara yakin dan tidak, kamu jalan aja gitu sambil kamu mempelajari gitu ya. Bentar. Oke, kita lihat apakah dia pada akhirnya bersatu dengan kamu. Oke. Beberapa dari kalian ini orang ini ya, dia berusaha keras untuk bersatu dengan kamu, memberikan yang terbaik untuk kamu ya. Namun dia pasrah ya, dia pasrah kepada Tuhan bahwa jikalau ini jodoh saya ya udah gitu. Karena orang ini di masa lalu juga dia pernah dikecewain, dirugikan. Jadi emang ada banyak rencana yang dipikirkan dengan kamu, namun dia masih banyak berpikir gitu, berpikir mempertimbangkan masa lalu dengan yang akan dihadapi dengan kamu nanti gitu ya. Jadi dia bukan cuman kamu aja yang berpikir, tapi dia juga gitu ya. Bukan cuma kamu aja yang trauma, tapi dia juga trauma. Memang ada sedikit keraguan yang dia tutupi dari kamu. Namun saya lihat di sini ya, jika sifat positif cemburuan di antara kalian berdua ini ya, karena saya lihat di sini kayak kecemburuan yang lebih tinggi ya, ada kecemburuan yang lebih tinggi yang menjadi penghalang dalam hubungan kalian. Ada potensi orang ketiga yang akan masuk mengganggu kehidupan kalian gitu, mungkin terkait masa lalu ya. Mungkin orang masa lalu ini masih nggak rela gitu kamu bahagia dengan orang baru ini, makanya dia tuh terkadang bertanya-tanya sebenarnya kamu tuh serius nggak sama dia gitu ya, cinta nggak sama dia. Karena kadang kamu tuh suka on off gitu ya, karena kamu masih terprovokasi gitu dengan masa lalu kamu, energi negatif yang masih melekat di dalam diri kamu ya. Mungkin pasangan kamu yang dulunya mantan kamu ya, dia masih nggak rela. Dia pernah mengirim magic kepada kamu supaya kamu jatuh cinta sama dia, tapi itu belum kamu bersihkan. Kamu belum membersihkan energi negatif itu. Jadi terkadang kamu nyambung ya, terkadang kamu romantis, tapi terkadang juga kamu suka cuek. Ini yang bikin pasangan kamu bertanya-tanya gitu ya. Dia merasa ada sesuatu yang kamu tutupi, itu yang membuat dia sering cemburu ya. Dia sering posesif sama kamu ya, karena udah terkait magic ya, magic masa lalu. Ya, ini tentang kabar baik ya. Kalaupun dia dealing dengan beberapa orang atau dia melihat selain kamu, yang ada dia hanya memilih kamu ya. Jadi potensi untuk bersatu dengan pasangan kalian atau orang yang kalian tanyakan saat ini adalah ya, pada akhirnya kalian akan bersatu ya. Yang penting ya, ini tuh kayak diantara gitu ya. Jadi antara ya dan tidak, tetapi lebih ke ya gitu, 70% ke ya,
30%-nya itu ya harus kalian bersihkan dulu energi negatif masa lalu. Karena kalian itu kayak terkadang suka narik diri, suka sedih sendiri, suka nggak pede, suka pesimis, suka ketakutan gitu ya, karena trauma gitu ya. Makanya itu energi kalian itu harus dibersihkan dulu supaya kalian tuh pasti kedepannya bisa melihat, bisa memastikan bahwa inilah pilihan saya atau bukan gitu. Kalian dapat jalan keluarnya gitu ya, kejelasan dalam pandangan kalian gitu. Tadi kalau kamu nggak bersihkan energi negatif ini, maka pandangan kamu itu akan terasa kabur gitu ya, kayak nggak jelas ya. Walaupun pasangan kalian serius sama kalian, pengen nikahin kalian, ingin bersatu dengan kalian, tapi kalau kaliannya masih trauma, masih tertutup kabut masa lalu ya, baik itu karena trauma atau karena magic masa lalu yang masih melekat dalam diri kalian ya, yang jelas itu sangat berpengaruh kepada pilihan kalian gitu. Maksudnya kalian nggak bisa memutuskan apakah ini akan saya pilih gitu ya, nggak bisa memutuskan bahwa inilah orangnya atau bukan. Kalian tetap aja berada dalam keraguan gitu. Jadi lepaskan dulu masa lalu, bersihkan dulu otak kalian dari masa lalu ya, cuci dulu otak kalian itu ya, cuci dulu diri kalian itu dari energi-energi masa lalu, dari kemelekatan negatif itu. Baru kalian bisa memandang dengan jelas apakah orang yang dealing dengan saya saat ini itu pantas nggak saya perjuangin gitu ya. Kalau kalian yang sudah berpasangan tetapi sedang break karena ada orang ketiga, karena dia terlalu manipulatif atau dia terlalu jelus ya, kalian yang sudah pasrah dengan rumah tangga kalian dan kalian bertanya-tanya apakah kalian akan bersatu dengan siapapun yang kalian fokuskan ya. Saya lihat di sini, jika dengan pasangan resmi Anda itu, jika dia memang toksik ya, saya lihat di sini coba kalian bersihkan dua-duanya gitu ya. Diri kalian dua-duanya. Dulu dia punya mantan, dulu kamu punya mantan, kalian bersatu tanpa membersihkan energi negatif, akhirnya ke bawah terus tuh. Mungkin dulu dia pernah berjanji sama seseorang tapi ternyata dia nikahnya sama kamu ya. Nah mungkin sumpah serapah dari mantan dia atau dendam masa lalu, orang itu mungkin udah nikah, udah punya anak, tapi karma atas sakit hati dia itu masih mendekati kamu, atau mungkin dia pernah memejik kamu. Itu tuh puluhan tahun tapi kamu nggak membersihkan itu gitu. Akhirnya dampaknya numpuk ke sini, ke rumah tangga kamu yang sekarang. Jadi kalau kalian sudah berumah tangga dan kalian ngerasa nggak bahagia, coba bersihkan ya, bersihkan diri kedua-duanya. Karena kemarin tuh ya, saya mendapat klien saya ya, beliau mengeluh tentang rumah tangganya sekarang tuh kacau, anaknya udah besar-besar karena mantannya itu nggak punya anak sama dia ya. Terus dia nikah, anaknya sudah sarjana, tapi kehidupannya kayak kacau gitu, masalah dikit aja jadi runyam. Beliau bertanya apa masalah, kenapa ya, apakah ada yang ingin merusak hubungan kami gitu, keluarga kami. Ya, saya melihat itu ada hubungan dengan keluarga dia dan itu berhubungan dengan masa lalu. Ternyata beliau bilang itu mantan yang nggak punya anak
saya tinggalin, saya nikahin istri saya yang kedua ini, dan kami punya anak, dan kehidupan kami kacau gitu ya. Selalu aja berantem gitu ya. Itu karena energi masa lalu gitu. Orang itu masih dendam, masih sakit hati gitu ya. Kalau dia ingat-ingat, dia ceritain tuh dia masih sakit hati. Makanya kalian harus bersihkan diri dulu. Siapa tahu ya dengan bantuan doa kita, orang itu bisa tulus dari sana gitu. Tiba-tiba dia berubah. Ya udah, dia maafin aja deh gitu. Ya kita luluhkan hatinya untuk memaafkan kalian. Ya, mungkin dia pernah sakit hati dulu, dia ke dukun dan memeji kalian supaya kalian itu nggak bahagia seumur hidup selama dengan hubungan kamu dengan istri kamu selamanya gitu ya. Walaupun yang dilakukan itu dia udah lupa karena dilakukannya itu nggak sampai berjam-jam gitu ya, karena magic ya. Jadi paling 1 menit doang dia lakuin untuk memeji kamu, tapi dampaknya ke kamu tuh berpuluh-puluh tahun gitu ya. Itu harus dibersihkan. Akhirnya rumah tangga kamu kacau, nggak bahagia ya, nggak tenang, nggak damai ya, seperti itu. Jika kalian ingin di personal reading, silakan kontak saya ya. Ingin ketenangan ya, ingin buka aura rezeki, aura jodoh ya, silakan kontak saya. Siapa tahu saya bisa membantu ya. Semoga ini cukup membantu, cukup menggambarkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.